Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septandi Haryanti dari SMP Negeri 3 Bekasi Utara, biasa dipanggil Budaya di sekolah ini. Pada materi kelas 7 semester 1 kalian akan belajar tentang bilangan, dimana bilangan sudah pernah kalian pelajari waktu SD. Nah, sekarang di semester ini kalian memulai dengan belajar bilangan lagi dan mengulang kembali pelajaran waktu SD. Nah, apakah bilangan itu? Bilangan adalah suatu sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Bilangan ada dua macam, yaitu ada bilangan rasional dan irasional. Nah, pada materi ini kalian akan belajar tentang bilangan rasional. Apakah bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa dinyatakan ke dalam bentuk A per B, yang mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B bukan bilangan nol. Bilangan rasional dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama ada bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini mempunyai beberapa anggota himpunan. Yang pertama adalah himpunan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, kalian ingat bilangan asli mulainya adalah dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan bulat negatif mulai minus 1, minus 2, dan seterusnya. Ada himpunan bilangan cacah. Nah, kalian masih ingat himpunan bilangan cacah? Yaitu bilangan yang mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat, bukan kosong tetapi 0. Kemudian yang bilangan rasional kedua adalah bilangan pecahan. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari bilangan bulat, bilangan pecahan pada materi berikutnya. Nah, apakah bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan cacah dan bilangan asli. Nah, bilangan cacah tadi adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat ada dua macam, ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif yaitu yang ke arah kanan, yang ditunjukkan pada garis bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif dimulai dari minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, kemudian operasi bilangan bulat, macam-macam operasinya, yaitu operasi pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang pertama adalah bersifat komutatif atau pindah tempat atau tukar tempat, di mana A plus B sama dengan B plus A. Contohnya adalah di mana A2, B3 masukkan ke dalam A plus B, 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2, maka hasilnya adalah sama. Nah, sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan, di mana A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B dalam kurung plus C. Contohnya adalah 2 ditambah dalam kurung 3 plus 4 sama dengan 2 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4, bukan sama dengan ya. Nah, contoh dalam penjumlahan dan pengurangan, misalkan ada sebuah angka 15 plus dalam kurung minus 13. Nah, artinya apa? Ketika seseorang mempunyai 15 kemudian ditambah plus minus 13, artinya minus tersebut adalah hutang. Ketika orang mempunyai 15 misalkan bola, diambil 13
kemudian maka sisanya masih ada 2 bola. Contoh berikutnya adalah di mana 20 ditambah atau plus dalam kurung minus 25, artinya apa? Ketika ada minus maka dia hutang. Nah, 20 hutang 25 maka masih punya hutang atau minus 5. Nah, yang berikutnya adalah ketika ada tanda minus dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, ketika minus ketemu minus, ingat akan berubah menjadi tanda plus. Misalkan 30 minus minus, maka artinya 30 ditambah 15 sama dengan 45. Nah, kalian yang harus ingat yaitu tadi ketika pada penjumlahan pengurangan, ketika minus ketemu minus akan berubah menjadi tanda plus. Sifat bilangan bulat pada perkalian yaitu sifat komutatif, di mana A kali B sama dengan B kali A, di mana tadi komutatif adalah tukar tempat atau pertukaran, pindah tempat. Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif, yaitu A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C. Asosiatif adalah pengelompokan. Kemudian distributif. Distributif sifat yang ketiga yaitu penyebaran, di mana perkalian terhadap penjumlahan yaitu A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian ada perkalian terhadap pengurangan, A kali dalam kurung B minus C sama dengan A kali B minus A kali C. Contohnya 3 kali dalam kurung 4 minus 2 sama dengan 3 kali 4 minus 3 kali 2. Nah, yang perlu diingat pada konsep perkalian pada bilangan bulat yaitu yang pertama, ketika ada angka positif kemudian kali positif sama dengan maka hasilnya positif. Yang berikutnya, ketika ada angka positif kali negatif sama dengan maka hasilnya negatif. Ketika ada angka minus atau negatif kali positif sama dengan maka hasilnya negatif. Yang terakhir, ketika ada angka negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Nah, yang perlu kalian ingat pada konsep ini adalah ketika angka positif atau sama, angkanya sama, tandanya sama, misalkan positif kali positif sama dengan positif dan tanda sama, negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian berikutnya adalah sifat operasi bilangan bulat pada pembagian, yaitu yang pertama sifatnya tidak komutatif, kedua tidak asosiatif, yang ketiga adalah tidak tertutup. Nah, sifat ini bisa kalian pelajari pada buku referensi kalian atau bisa membuka Google. Yang berikutnya adalah yang kalian harus pelajari yaitu pada operasi bilangan bulat adalah aturan dalam urutan operasi matematika. Nah, yang pertama adalah hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Nah, ketika ada soal dalam kurung, nah itu yang dikerjakan terlebih dahulu meskipun ada perkalian. Berikutnya yaitu perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan. Nah, ingat, yang harus dikerjakan adalah perkalian dulu seperti contoh nomor 1. Kemudian contoh nomor 2. Nah, yang harus dikerjakan adalah pembagian dulu karena ingat tadi harus dikerjakan dari kiri, kemudian baru perkalian. Contoh yang nomor 3, dari kiri dulu, dari kiri adalah perkalian dulu. Baru
diikuti dengan pembagian. Nah, urutan yang ketiga, jika ada soal dalam bentuk eksponensial atau pangkat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pangkatnya. Kemudian yang terakhir, urutan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Nah, contoh yang pertama yang harus dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu, kemudian baru pengurangan. Kemudian yang terakhir baru penjumlahan. Contoh yang kedua yang dikerjakan dari kiri dulu, yaitu pembagian terlebih dahulu, kemudian penjumlahan, baru pengurangan. Nah, cukup sekian kita belajar pada materi bilangan bulat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.